Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ketemu lagi dengan Bunda Yan dan Bunda Intan. Hari Selasa, tanggal 12 Mei tahun 2020. Oke anak Bunda, hari ini jangan lupa kita senam atau kegiatan fisik yang lainnya. Dan boleh sholat duha nggak? Ada temenin. boleh sholat duha ya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan kita, hari ini kita murojaah surat Al-Fatihah, doa berpakaian. Hadisnya hadis zalim terhadap binatang. Yes, larangan zalim terhadap Binatang. Hari ini puasa keberapa? Wah, puasa keberapa ya? Kemarin 18. Jadi hari ini puasa ke 19. Oke, anak bunda, sekarang kita murojaah hafalan dulu yuk. Oke. Oke, surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, hadisnya doanya doa berpakaian. Sebelum kita berpakaian, sebelum pakai baju kita baca Doa. doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Hadisnya hadis larangan zalim terhadap binatang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqtala syai'u minad dawabi sabra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh binatang dengan cara mengurungnya dan membiarkannya mati karena lapar dan haus. Oke, itu saja murojaah kita hari ini. Anak bunda boleh murojaah yang lainnya supaya tidak lupa. Oke Bunda Intan, hari ini puasa yang ke-19. Sudah hampir 20. Yes, itu sebentar lagi Bunda Intan sedia. Puasanya sudah mau habis, berarti mau lebaran. Oke, Hari ini Bunda, belajar apa Bunda? kita hari ini belajar tentang menyayangi anak yatim. Anak yatim itu apa Bunda? Apa? Ya, Anak yatim itu adalah anak yang tidak mempunyai ayah. Nah, kalau dia yatim piatu berarti dia tidak punya ayah dan ibu. Ayahnya Kalau sudah tidak ada, sudah meninggal, ya itu namanya anak yatim. Kalau dia tidak punya ayah dan ibu namanya yatim piatu. Ayah dan ibunya juga sudah meninggal. Iya. Ya. Wah, yuk sekarang kita tonton Bunda Intan filmnya Ya. tentang anak Yatim. yatim. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Ini dia filmnya. Selamat menikmati. Selamat menonton.
Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan. Usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. "Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing, aku bukan siapa-siapa lagi, aku kini menjadi yatim yang kesepian," katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Iya ya, karena Iya. anak tadi dibantu oleh siapa Bunda ya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Wasallam. diangkat menjadi anaknya. Berarti anak bunda, anak yatim itu tadi apa kata bunda? Tidak mempunyai ayah. Ayahnya sudah meninggal. Di cerita tadi ayahnya meninggal kenapa? Gugur di mana? Gugur di medan perang ketika berperang bersama Rasulullah. Iya, sedih ya. Sedih ya dia karena dia tidak punya ayah. Iya. Ya berarti anak yatim itu Bunda Intan kita Tolong kita bantu, kita sayang. Oke ya, paham kan anak bunda? Oke. Oke sekarang kita tugas. Apa tugas kita hari ini? Apa ya? Yes. Yang pertama. Ada siapa Bunda Intan? Zaid dan Zainab. Zaid dan Zainab mau pergi ke masjid. Nih kita bantu ya Zaid dengan Zainabnya ke masjid. Oke. Tugas yang kedua. Tereng. Nih, ada apa ini? Wah. Makanan yang bergizi. Mantap. Nih Bunda Intan, sebelum ya? dia menjadi beras, Iya. dia di apa dulu? Dihasilkan oleh siapa Siapa? ya? Ditanam dulu oleh Pak Petani, yaitu padi. Kita cari kemana ya pohon padinya? Wah, sudah terhubung Bunda Intan. Iya. Yes. Terus yang kedua, ada gambar Ayam. daging ayam Bunda Intan. Nah, mana ya? Oh, Daging ayam itu dari apa? Dari ayam. Kita tarik juga. Yang berikutnya. Susu. Siapa yang suka minum susu? Nah, susu itu dihasilkan oleh Sapi. Mana sapinya ya? Itu. Nah, jangan lupa nah bunda, makanan yang bergizi itu ada protein, ada sayur ya. Terus yang berikutnya ada gambar ini sayur. Wah, sayur sop. Sayur. Iya. Makanan yang mengandung serat. Sayur. Kita tarik. Nah, sayur sop itu terdiri dari banyak sayur ya, Ada Bunda ya. kentang, biasanya ada Iya. wortel ya. Oke, terus yang terakhir ada pisang. Ya, kita tarik juga ke Pohon pisang. Oke, selesai tugas. Yeay. Boleh diwarnai. Oke. Oke. Oke, anak bunda itu saja tugas kita hari ini. Seperti biasa pesan bunda, jaga selalu sholatnya, jaga puasanya. Terus kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau kita butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau kita sudah dibantu bilang apa? Terima kasih. Kalau kita butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau kita sudah dibantu bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita bersalah bilang apa? Maaf. Oke, kalau kita mau lewat bilang apa? Permisi. Oke, itu saja ya tugas kita hari ini. Oke. Dan tetap semangat. Oke, pembiasaan kita hari ini apa Bunda Ita? Apa ya? Hari Selasa. Hari Selasa pembiasaan kita adalah melipat baju Pakaian. sendiri, pakaian Iya. sendiri. Boleh pakaian adiknya yang kecil saja Iya. ya Bunda Intan. Oke. Itu sama saja dengan melatih motorik halus. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.